Selanjutnya, tadi sudah tahu semuanya cerita tentang konversi agama, tentang keberagamaan, dan tentang hidayah, dan tentang tafsir, dan banyak hal sudah disampaikan. Maka seperti tadi disampaikan oleh Prof. Muhyar juga, biar kita ini tahu wawasan lah, jangan ngalian terus itu. Maka karena itu saya punya pesan juga sedikit terkait dengan masalah tadi yang disampaikan bahwa banyak gereja menjadi masjid dan lain sebagainya. Saya sendiri pengalaman ketika di Queensland itu, jadi warung itu tadinya gereja. Jadi saya makan di warung, ternyata di atas masih ada simbol gerejanya itu salah satunya. Jadi di berbagai negara seperti itu, apalagi juga di Inggris dan Jerman sekarang juga banyak orang yang ya mungkin tidak tahulah mengapa mereka kok tadi masih mau mengaku Kristen tapi tinggal beberapa persen. Nah, mudah-mudahan kita yang sudah disampaikan tadi bahwa hidayah min Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang ada di sini kita lebih bersyukur, lebih kita mampu meningkatkan amaliyah kita, dan maka oleh karena itu untuk peningkatan amalan kita, marilah kita mengumpulkan dan mencari ilmu lebih banyak lagi, pengalaman yang lebih banyak lagi. Siapa tahu nanti umpamanya kalian berada di Australia bisa kenal dengan Ustaz. This is our the Faith of Dean, Mr. Dr. Sukendar, graduate of Australia. Graduate of your university. This university. This is our. I say as better than you. This is the better than the better here. Oke, dipersilakan. Ini juga ada dari Ustadz Prof. Muhyar membawa murid. Yang sebelah sini juga murid-murid saya. Maka silakan. Ini sebagaimana kuliah, maka nanti absensi tetap ada. Jadi absensi tetap ada. Saya bawa absen, nanti ketemu dengan saya. Absensinya ada, tetap jalan. Oh ya, ini our the fight for please come forward here. As well in fact. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah diceritakan ya. Saya jadi ingat di 2016-2017 itu waktu saya ngambil PhD di Friedrich University, ada teman saya 4 orang haji, kemudian pulang. Pembimbing kita itu alumni Gondar. Iya, namanya Pak Mustafa, Ari Kiprianti, sama Bu Nanda Nutrisia kalau tidak sama ini Pak Diki itu. Oh ya, masih ingat. Ya. Jadi saya termasuk yang menyaksikan perkembangan Islam di Australia karena 2004-2005 saya S2 di Adelaide. Itu masjid yang saya kenal itu baru di City, ada masjid paling tua di Adelaide, di City Mosque itu, kemudian ada Al Khalil Mosque, kemudian yang lainnya tidak banyak tahu. Tetapi 2013 saya kembali untuk S3, itu sudah ada Marion Mosque, kemudian ada beberapa masjid yang lainnya. Subhanallah. Jadi memang betul ya. Jadi perkembangan Islam itu berkembang meskipun tidak ramai, tetapi jelas perkembangannya itu steady gitu ya. Jadi pasti berkembangnya. Nah, hanya saja sampai sekarang itu saya beberapa teman yang sudah permanen resident itu mengatakan bahwa hampir mayoritas daging yang ada di Australia itu halal. Apa betul? Saya manggilnya Ustaz Ali saja. Iya, itu begitu. Hanya saja karena daging-daging itu di food processingnya juga memang sengaja untuk dikirim ke Indonesia kemana-mana sehingga butuh sertifikasi halal. Hanya kemudian mereka tidak cantumkan itu, tidak mengatakan halal meat karena ada resistensi di sana. Jadi orang-orang Australia itu fobia dengan kata-kata
anti halal dengan kata-kata halal itu sangat sangat kelebihan. Itu yang mungkin apa ya sebagai pertanyaan saya pertama, apa memang begitu? Artinya pandangan orang-orang Australia, penduduk Australia ini terhadap perkembangan Islam itu seperti apa harapannya? Ya. Terima kasih. Okay, terima kasih. This is the first question from Ms. Dr. Sukendar. And Diana, please, the side right here or the left. Ayo, silakan. Nah, please, nama sebutkan. You try in English, it doesn't matter, it's good. Kalau mau mencoba bahasa Inggris. Ayo Putri, coba. Silakan. Ya. Namanya? Lanita yang ini? Then three questions from Dr. Sukendar and from you and from the data. Silakan. Oke, silakan langsung saja. Langsung tiga. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Saladabi dari Fakultas Fisip Ilmu Politik. Saya ingin bertanya, apakah di negara Australia itu khususnya untuk masyarakat Muslim, apakah mengadakan forum perdebatan tentang agama untuk publik atau tidak? Terima kasih. Okay, first let me introduce myself. My name is Nadine, you can call me Nadine. I'm from FISIP, Prodi Ilmu Politik. First I'm going to open this by saying that this is the first time that I've talked in English in public, so pardon for my mistake. So I've listened to your story earlier about a lot of things about your personal experience, about Hidayah in your point of view, and some about history of Islam in Australia as well. But one thing that interests me more is actually about your personal experience. I want to ask a little about that. So I listened to your story about how you first watched a movie and how that piqued your interest about Islam, and that it was also your friends who introduced you to Islam. But what I want to ask is, at what point is when you are really sure that you want to convert to Islam? Because I know may not be an easy decision to do. And I'm also curious about how is your experience in process of adapting in Islam as a Wallach, especially that you mentioned before in Australia, there's only 3.2% of Muslim in Asia, and that was far more little compared to the amount of Muslim in Indonesia. I think that's it. Thank you. Ya, karena waktu juga akan ada perkuliahan yang lain, maka karena itu ini cukup 3 saja. Nanti setelah itu kita selesai karena memang ada jadwal perkuliahan yang lain. Okay, you are to answer for 3 persons. Okay, Bismillah. So the first question, tadi pertanyaan pertama mengenai daging di Australia. Ya. Saya mendapat beberapa informasi dari berbagai pihak. Di antaranya, kalau daging-daging untuk ekspor, saya dengar bahwa memang sama mayoritasnya memang halal. Karena daging Australia banyak yang mau beli daging dari Australia itu memang banyak negara muslim, termasuk Indonesia. Kalau Timur Tengah seperti Arab Saudi, terutama menjelang haji untuk korban, itu justru pengiriman hewan masih hidup, ya, sapi dan domba itu masih hidup agar disembelih di sana. Tapi banyak daging juga disembelih secara halal khusus untuk ekspor. Sedangkan di dalam negeri
wallahu alam, nggak jelas karena mungkin ada banyak tapi belum tentu semua, ya belum tentu. Ada juga kawan mu'alaf yang dulu kerja sebagai seorang yang periksa tempat penyembelihan secara negara, dan dia menyaksikan bahwa wah macam-macam caranya itu tidak disembeli, itu dibunuh dengan macam-macam caranya, ya, dari gas, dari pukul ke kepala dan lain sebagainya. Jadi itu sudah mati sebelum jadi itu banyak yang tidak halal. Secara umum, kalau biasanya kalau dalam fikih kita, kalau dalam ini Syafi'i kan secara umum segala sesuatu itu halal kecuali jika ada sesuatu yang mengharamkan. Tapi untuk makanan di Australia kita lebih aman kalau sebaliknya. Anggap saja itu tidak halal kecuali ada penjelasan halal. Itu lebih aman karena banyak makanan pokok biasa-biasa, banyak roti tidak halal. Ternyata ada ingredient itu ada yang mengandung minyak babi di dalamnya untuk bikin roti. Coklat, es krim, ada yang halal, ada yang tidak. Tergantung ada pengawet-pengawet dan lain-lainnya. Ada yang dari nabati, dari soya dan lain sebagainya. Ada yang dari minyak babi ataupun dari minyak binatang lain yang belum tentu halal juga. Jadi ini banyak makanan-makanan yang tidak jelas. Ada banyak makanan yang pernah kasih label halal. Ada keju, ada salah satu merek keju dulu. Tapi ada, meskipun sedikit, ada juga sebagian orang, minoritas ya, ada sebagian orang di Australia sangat anti-Islam. Bisa dikatakan juga anti-halal. Mereka berargumentasi halal itu mensupport terorisme dan lain-lain. Wallahu alam itu bagaimana pemikirannya, tapi itu sangat anti. Jadi mereka berusaha untuk memboikot perusahaan yang menggunakan label halal. Merek coklat Cadbury, kalau hanya coklat sendiri biasanya halal, tapi ada sebagian rasa, kalau rasa yang bercairan itu kadang-kadang ada isinya yang tidak halal. Itu kalau di Australia. Kalau untuk Malaysia sudah sesuai aturan di Malaysia ada halal. Pernah di Australia ada banyak macam coklat dijual di Australia dari Malaysia, merek Cadbury tersebut, dan ada cap halal Malaysia di belakang. Karena diprotesin orang, nggak dihilangin lagi. Jadi untuk dijual di Australia dibikin bungkus khusus, tidak ada label halal. Jadi untuk kita membingungkan. Tapi ya berarti kita untuk jaga-jaga, kita bisa ada app yang bisa kita download untuk mengetahui kode-kode. Kita harus lihat ingredients-nya. Ingredients dari segala macam makanan itu ada banyak nomor-nomor. Jadi nggak jelas juga. Ingredients-nya yang mengandung minyak babi misalnya itu tidak ditulis, tapi ada angka-angka. Jadi kita harus lihat kode ini artinya apa. Jadi ada sebagian app yang bisa kita gunakan. Jadi seperti itu kurang lebih. Kalau pertanyaan kedua, setahu saya tidak ada yang secara besar masalah perdebatan ya, tentang agama terbuka untuk umum. Itu agak jarang karena di Australia secara budaya mayoritas orang Australia merasa agama itu urusan masing-masing, dan jadi karena juga negara sekuler, sebutan nama Tuhan pun tidak pernah disebutkan. Jadi tidak ada urusan dengan pemerintah, jadi urusan resmi, urusan umum itu tidak pernah menyebutkan masalah nama Tuhan dan lain-lain. Jadi itu urusan masing-masing kalau mau beribadah dan pergi ke tempat ibadah dan lain sebagainya. Namun sering ada, kadang-kadang ada information session, ada banyak dai, imam dan lain sebagainya, ada masjid open day, ada masjid open day yang bisa, kalau masjid yang bagus itu mengundang para orang sekitar. Siapa yang silakan mau lihat, mungkin penasaran masjid kayak apa yang dilakukan di situ, itu dari pandangan mereka yang nggak tahu, wah mereka menyembah apa sih di situ. Nah, jadi masuk ke dalam lihat, oh hanya karpet doang. Ya begini kita menyembah Tuhan kok.
Ya, jadi tidak ada gambar-gambar dan lain-lain sebagainya. Dan ada sesi tanya jawab, itu sering, yang kayak gitu sering. Tapi kalau perdebatan di Australia mungkin agak jarang. Kalau di Inggris terkenal ada banyak YouTuber di Inggris, itu apa namanya? Speakers Corner. Speakers Corner di Inggris terkenal. Itu sudah lama, berabad-abad, puluhan tahun. Itu Speakers Corner itu terkenal. Tapi tentu di situ ada kadang menghasilkan kebaikan, tapi kadang itu di situ orang yang cari masalah. Jadi ya, kalau untuk perdebatan, mungkin untuk agama, mungkin setahu saya masih jahat ya. Kalau yang tadi pertanyaan ketiga, sebenarnya karena ada juga banyak latar belakang pribadi. Saya dari kecil, jadi ini pertanyaan ketiga mengenai poin yang mau masuk, sudah yakin mau masuk Islam. Bukan hanya satu poin, sebenarnya ada banyak hal yang serak, ya, semuanya ini cocok, ini yang saya perlu, saya belum pernah ada solusi sebelumnya. Jadi ada sedikit lagi. Saya dari kecil memang dibesarkan sama ibu sendiri, ya, anak tunggal. Dari kecil saya sudah melihat bagaimana dari pihak keluarga yang sudah overdosis narkoba. Saya sudah melihat sejak anak kecil. Anak kecil saya melihat ini ada efeknya kayak gimana narkoba. Ada juga yang pemabuk, ya, dari keluarga sendiri. Saya sudah melihat dari kecil bagaimana efeknya minuman keras. Sampai ketika saya masih SD, kalau SD rata-rata biasanya masih agak polos ya anak SD. Ketika saya masih SD, saya rasa saya pernah punya niat dalam hati. Saya tidak pernah mau coba merokok atau narkoba atau minuman keras, karena semuanya itu buruk sekali saya bisa lihat. Namun ketika saya high school atau SMP, ternyata hampir semua itu sudah mulai saya coba, ya, di Australia. Dari kelas 2 SMP sudah mulai merokok dan seterusnya, ya, bukan sesuatu yang dibanggakan. Ini maksudnya, ini latar belakang. Jadi dari semua itu tidak ada rasa kepuasan. Selama beberapa tahun saya coba itu banyak hal dari itu, dan alhamdulillah tidak sampai addicted, ya, untuk sebagian itu, karena itu susah bagi orang yang sudah kecanduan, susah untuk keluar. Jadi ketika saya mulai tahu bahwa dalam Islam semua itu dilarang, itu salah satu hal yang serak juga, yang saya merasa sesuai dengan fitrah. Saya mengerti sekali, dan itu saya keingatan niat dulu ketika saya masih anak kecil. Wah, lalu menyadari kenapa sekarang saya coba semuanya, karena hanya mengikuti teman-teman, namanya remaja, ya, hanya terbawa teman-teman, tidak ada tujuan lain, salah pergaulan dan lain sebagainya. Jadi saya melihat itu salah satu di antara berbagai hal, ya, berbagai hal. Mungkin sebagian tadi sudah diceritakan. Jadi ada banyak hal yang semakin ya, semua yang saya mulai pelajari tentang Islam, semuanya saya setuju dan merasa cocok. Dan kalau tidak salah ada setelah itu ada satu lagi, ya. Oh yes. So my experience. At first it wasn't easy. Bahkan sebelum saya masuk Islam, sebelum baca syahadat, saya tadinya berkepikiran sendiri. Dalam Islam tidak boleh makan babi. Sedangkan saat itu sering saya makan. Tidak boleh minum minuman keras. Saya setuju dengan itu. Tapi bisa nggak saya larang diri? Selama hidup pada saat itu, saya tidak pernah punya larangan. Saya bebas lakukan apa maunya. Bisa nggak saya punya aturan? Bisa nggak saya disiplin diri? Jadi sebelum saya cerita kepada kawan-kawan bahwa saya mau masuk Islam, saya coba dulu. Berhenti minuman keras. Berhenti minuman makanan yang ada babinya. Ya.
Sementara saat itu belum sampai cari daging yang halal, tapi paling tidak sudah mulai menghindari babi untuk langkah pertama. Dan setelah beberapa minggu, ternyata tidak sulit sama sekali. Untuk memudahkan supaya tidak minum minuman keras, saya tidak berkumpul dengan orang-orang yang melakukan hal itu, terutama di malam Sabtu dan malam Ahad, malam Minggu. Ternyata ya banyak kelebihan, banyak hal yang lebih baik. Justru kalau bertemu orang-orang itu di waktu-waktu itu banyak hal yang tidak baik. Jadi ada banyak kebaikan. Dan ternyata saya sudah coba menghindari, tidak sulit. Dan itu waktu itu saya sudah merasa gimana ya? Ya, this is it. Selama itu semua yang saya mulai kalau diskusi dengan kawan dan buku yang diberikan, berbagai buku-buku tentang Islam, semua yang saya pelajari secara akal oke, dan hati saya merasa ini yang saya perlukan, ini yang bisa mengisi kekosongan yang saya tidak tahu ada kekosongan apa, ya tidak punya tujuan hidup dan lain sebagainya. Ini dapat solusi bagi semua masalah yang saya hadapi dan lain sebagainya. Jadi semua yang saya rasa itu saat itu cocok. Kurang lebih seperti itu. I apologize if there's any mistakes or shortcomings on my behalf, and if it's been too long for you. Semoga ada manfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you for Mr. Muhammad Ali Abdullah. Would you have this experience very good for our student all. Dan saya berharap bahwa beberapa hal tadi sudah disampaikan pengalaman di luar negeri. Jadi kita harus lebih bersyukur karena kita sudah beriman dan kita terbawa dari lahir sudah beriman, maka tinggal kita melanjutkan mengaplikasikan bagaimana iman dan takwa kita dalam perbuatan amal soleh. Ini harapan kita, dan thank you for your coming here. And some speech from our team ada? Tidak cukup. Nah, ini dengan kita. Dan kami atas nama UIN juga, pembawa acara juga, moderator atau apa dan lain sebagainya, dosen dan lain sebagainya, mengucapkan ribuan terima kasih dan juga apresiasi kepada teman-teman para mahasiswa-mahasiswi. Dan akhirnya marilah kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Secara pribadi saya mohon maaf, dan wabillahi hidayah wa taufik. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.